Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang santai ya. Dan untuk tema kali ini kita kembali berbincangkan tentang pendidikan ya. Sangat banyak sekali ya masalah-masalah pendidikan yang menimpa negeri ini gitu. Dan nampaknya masalah ini sulit untuk diselesaikan gitu. Karena masalahnya terlalu banyak dan kompleks ya. Boleh dibilang kalau bicara masalah pendidikan di Indonesia, semua pihak itu sudah salah semua. Dan tentu saja saya tidak mengeneralisir ya. Pihak yang pertama yang salah itu adalah masyarakat ya. Kenapa masyarakat? Karena masyarakat itu kan kumpulan manusia-manusia itu. Nah, jika manusianya berpendidikan baik, maka otomatis masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang baik. Sebaliknya, jika kumpulan orang-orang ini adalah orang-orang yang berpendidikan buruk, maka dipastikan akan tercipta masyarakat yang buruk itu, yang menormalisasi kejahatan, membiarkan kecurangan gitu, dan bahkan akan muncul masyarakat yang karena terbiasa dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, yang nggak biasa, lalu tiba-tiba ada orang berbuat baik, maka dianggap aneh gitu. Di masyarakat yang sakit itu adalah masyarakat yang aneh memandang orang baik gitu. Jika ada orang jujur di antara ribuan orang pendusta, pembohong, maka orang yang jujur ini dianggap aneh gitu. Dianggap orang lain, orang yang mesti disingkirkan begitu, karena mengganggu kata mereka. Nah, itu yang pertama ya. Masyarakat kita ini masyarakat yang sakit ya. Kenapa masyarakat kita kebanyakan masyarakat yang sakit ya? Karena kembali lagi ya, karena faktor pendidikan yang sudah rusak sejak dahulunya. Jadi masyarakat itu kan kumpulan orang-orang yang usianya beragam ya. Nah, orang-orang ini kan dibentuk oleh pendidikan gitu. Baik pendidikan masa lalu maupun pendidikan sekarang gitu. Nah, jika masyarakat itu sakit, rusak, artinya orang-orang yang tinggal di sana itu berpendidikan yang rusak gitu. Yang kedua, faktor guru ya. Guru di sini tidak saja guru yang dari sekolah ya. Di rumah ada guru, yaitu orang tua. Di masyarakat pun ada juga guru ya. Siapa guru yang dari masyarakat? Orang yang disegani, orang yang dituakan, orang yang berpengaruh gitu. Tokoh lah kalau kita sebut begitu ya. Nah, tokoh masyarakat ini apapun dia latar belakangnya gitu ya, kalau dia rusak, maka dia punya andil merusak masyarakat gitu. Kalau kerjanya menghasut dan masyarakat terhasut oleh hasutan-hasutannya, maka dia termasuk orang yang rusak, orang yang merusak, punya andil merusak gitu. Kalau di sekolah guru ini tak pandai mendidik, tak ngerti ilmu pendidikan, maka dia sudah merusak generasi gitu. Ya, misalnya guru yang menormalisasi joget-joget gitu. Bahkan gurunya juga berjoget dengan siswa. Ya jelas gitu. Masih siswanya senang karena gurunya juga senang gitu kan. Kalau sudah begini gimana nih cara membentuknya kembali kan gitu. Itu yang kedua ya. Guru yang rusak gitu. Yang ketiga, orang tua yang rusak gitu. Nah, ini yang paling fatal ya.
faktor yang jarang sekali dibahas ya. Kalau bicara pendidikan, kita jarang sekali membahas ini. Kita sering membahas kualitas guru ya, tapi kita jarang sekali membahas kualitas orang tua ya. Ya, untuk jadi guru tentu tidak mudah ya. Ada syarat dan ketentuannya dan bahkan ada tesnya juga itu. Tapi kenapa menjadi orang tua atau calon orang tua itu tidak ada tesnya begitu? Pernah tidak kita melihat calon pengantin yang dites dengan berbagai macam tes gitu kan, dan ada tidak lulusnya gitu? Mungkin jarang sekali, mungkin tidak ada ya. Saya rasa tidak ada itu. Ada calon pengantin baru ya, akan membina rumah tangga, membina bahtera rumah tangga, kemudian dites oleh pihak KUA misalnya, tes kemampuan pemahamannya apa itu keluarga, dites pemahamannya perannya sebagai ayah misalnya, perannya sebagai ibu, perannya sebagai suami, perannya sebagai istri, perannya sebagai menantu misalnya. Adakah dijelaskan kepada mereka itu dan kemudian dites pemahamannya terhadap itu? Dan kalau mereka tidak mengerti perannya maka nikahnya ditunda misalnya. Mungkin ada ya, tapi ini sebagai usulan saja gitu. Karena ini penting ya gitu. Karena keluarga-keluarga ini kan mencetak calon-calon apa ya? Mencetak generasi ya. Generasi itu dicetak di keluarga itu, ayah ibu gitu. Kalau ayah dan ibunya tidak becus mendidik anaknya, karena tidak ngerti cara mendidik anak gitu kan, atau tidak becus mengurus rumah tangganya, baik istri maupun suami tidak tahu peran dan fungsinya, ya udah rusak. Kalau rumah tangga itu rusak, ya kembali lagi ke pernyataan saya di awal itu, masyarakatnya juga rusak. Itu dia ya. Jadi yang pertama masyarakat yang rusak, kemudian guru yang rusak, kemudian orang tua yang rusak. Terakhir gitu. Dan ini penting juga ya. Para pemimpin yang rusak, pemerintah dalam hal ini gitu ya. Nah, paradigma pendidikan kita selama ini ketika membahas pendidikan itu seolah-olah itu hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan gitu dan Kebudayaan gitu. Padahal tanggung jawab pendidikan itu kalau di pemerintahan ya semua kementerian itu bertanggung jawab dengan pendidikan gitu. Nah, makanya karena mereka tidak ngerti, selama ini Kementerian Pendidikan itu lebih tepatnya disebut dengan Kementerian Persekolahan gitu, bukan Kementerian Pendidikan gitu. Karena yang mereka urus selama ini adalah sekolah ya. Sekolah dan kampus. Padahal sekolah dan kampus itu bagian dari pendidikan gitu. Bukan pendidikan itu sendiri, itu sekolah bukan ya. Sekolah dan kampus itu bagian dari pendidikan yang disebut dengan pendidikan formal gitu. Ini paradigma ini yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kita itu. Kalau bicara pendidikan itu ya sekolah dan kampus ya. Seseorang yang tidak sekolah dan tidak kuliah dianggap kurang berpendidikan gitu. Walaupun tidak semuanya salah gitu ya, tapi salahnya banyak gitu ya. Kalau kita hanya mengukur pendidikan itu dari sekolah itu. Kalau kita berani mengatakan bahwasanya orang yang tidak sekolah itu orang tidak pendidikan gitu, secara tidak langsung kita sudah melecehkan Rasulullah dan para sahabat ya. Mereka itu tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah gitu ya. Jadi itu ya, kerusakannya di semua lini gitu ya. Siapa yang menjadi korbannya atau yang menjadi subjek atau objek yang rusak itu ya tidak lain bukanlah generasi kita, generasi muda kita ya, generasi muda kita yang tambah rusak. Kenapa? Karena generasi tuanya juga rusak gitu. Mustahil ya
generasi tuanya tidak rusak, generasi mudanya rusak, itu mustahil itu. Sebab anak-anak kita, anak-anak muda kita itu meniru siapa orang yang lebih tua dari dirinya itu. Dan contoh teladan itu tidak ada, nyaris tidak ada. Di rumah tidak ada, di sekolah juga gurunya seperti itu, di masyarakat apalagi gitu ya. Jadi ini masalahnya ya, keteladanan ya, krisis keteladanan gitu. Kenapa ya? Hampir semua tokoh itu orang yang yang terpandang terkenal itu sekarang sulit menjadi tauladan gitu. Bukan berarti tidak ada ya, tapi makin sulit saja ya. Ini kita bicara konteks Indonesia ya, bagaimana pendidikan di Indonesia itu yang masalahnya tidak pernah selesai begitu ya, karena kita tidak menyelesaikan akar masalah ya. Akar masalah pendidikan itu apa? Akar masalah pendidikan itu di sistem gitu. Sistem yang kita ciptakan selama ini gitu, yang sudah kita anggap baku gitu ya. Kemudian kita lihat pendidikan itu seperti saya sampaikan tadi ya, itu bukan melulu soal sekolah dan kampus itu kan pendidikan formal ya. Sementara pendidikan itu kalau kita bagi itu kan ada 3, formal, informal, dan non formal gitu. Sementara kita sibuk dengan yang formal gitu. Triliunan dana kita gelontorkan tiap tahun untuk pendidikan formal, sementara pendidikan non formal, informal kita abaikan gitu. Kita abai dengan pendidikan non formal dan informal gitu. Padahal tidak sedikit orang-orang hebat lahir dari pendidikan non formal gitu, atau pendidikan informal gitu. Kenapa ini kita tidak perhatikan dengan serius gitu ya? Kita malah sibuk dengan pendidikan formal gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pendidikan formal kita makin lama makin berorientasi kepada profit gitu, makin berorientasi kepada materi, makin berorientasi kepada bukan keilmuan itu, tapi orientasinya adalah orientasi materi gitu. Padahal pendidikan itu tidak ada korelasinya dengan materi gitu. Kuliahlah kamu ke sini nanti kamu kerja dapat gaji sekian, kan ada gitu. Sekolahlah kamu di sini nanti kamu tamat kamu bisa bekerja dapat gaji sekian gitu. Walaupun ada, itu bukan lembaga pendidikan, itu namanya lembaga pelatihan ya. Sekalipun labelnya sekolah pendidikan gitu. Karena calon mahasiswanya sebelum duduk di bangku sekolah, mereka sudah diiming-imingi tamat dari sekolah ini, tamat dari kampus ini, kamu jadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu gitu kan. Gaji sekian, kerja di perusahaan ini gitu kan. Akhirnya apa? Ketika si mahasiswa ini sekolah, kuliah di kampus yang setiap hari menjual janji-janji, itu yang terbayang dalam benaknya adalah bagaimana secepat mungkin tamat, dapat ijazah dan bekerja sesuai dengan yang diiming-imingi tadi gitu. Kalau sudah begini mana pendidikannya gitu. Kita lebih dari lembaga pelatihan ya. Lembaga pelatihan kerja mungkin ya. Bukan lembaga pendidikan gitu. Jadi makna pendidikan itu sekarang sudah bergeser gitu. Ada hal yang menarik ya. Silahkan tidak setuju dengan pernyataan saya itu. Dulu IAIN ya. IAIN itu singkatan dari Institut Agama Islam Negeri ya, di bawah Kementerian Agama itu. Dulu IAIN itu didirikan tujuannya apa? Tujuannya adalah mencetak para alim, para ulama itu. Mencetak para pendakwah itu. Mencetak orang-orang yang ngerti dan paham ilmu agama dan untuk disebarkan kepada masyarakat ya. Makanya tahun 80-an 90-an ya, kalau ada mahasiswa IAIN gitu,
maka dia dipastikan pandai khutbah, pandai ceramah, pandai ngajar ngaji dan seterusnya gitu. Nah, sekarang IAIN itu bergeser menjadi UIN gitu, Universitas Islam Negeri gitu. Apa yang terjadi? Semua calon mahasiswa ditampung gitu dengan berbagai jurusan-jurusan, dan kebanyakan jurusannya adalah umum gitu. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, matematik ya. Dan dirubahlah namanya di UIN gitu. Saya terus terang bilang saya tidak setuju ya perubahan IAIN jadi UIN itu. Karena tujuan hakiki didirikan IAIN itu sekarang sudah jauh melenceng gitu. Jadi kita ini berusaha tampil setara dengan kampus-kampus umum, tapi kita meninggalkan identitas kita. Padahal jelas ya, IAIN itu dibangun untuk mencetak para ulama itu. Bukan mencetak insinyur gitu ya. Kalau mencetak insinyur, kampus umum kan banyak. Itu. Ini pendapat saya pribadi ya gitu ya. IAIN itu ciri khasnya adalah pendakwah ulama ya. Ulamanya macam-macam, ada ahli usul fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli alam dan lain sebagainya. Bukan ahli kimia, ahli fisika gitu ya. Kalau mau ahli kimia, fisika, kedokteran ya masuk kampus umum gitu, nggak ada yang larang kok gitu. Jadi kenapa ya UIN itu memaksakan diri untuk bikin jurusan-jurusan umum gitu ya. Bukan saya memandang UIN itu rendah dibandingkan kampus umum gitu ya, tapi ya kalau mau jadi insinyur, jadi ahli ahli kedokteran dan sebagainya, ya masuk kampus umum gitu. Tapi kalau mau menjadi ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, ahli usul fikih dan lain sebagainya, yang sekarang ini sangat urgen ya, kita butuh ulama yang paham kondisi umat sekarang itu. Malah IAIN UIN itu tidak menjadikan keilmuan Islam itu sebagai basis gitu ya, tapi hanya sebagai pelengkap saja. Demikian ya. Nah, ngantuk. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.